Hai rekan-rekan, selamat datang di Personal Channel Test. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lolos seleksi kompetensi dasar untuk seleksi di Kementerian PAN-RB. Dan selanjutnya teman-teman di PAN-RB ini akan ada tes seleksi non-CAT SKB, di mana tesnya ada tes psikotes dan wawancara yang akan kita bahas di video ini. Dan mungkin banyak di antara teman-teman masih pusing tes psikotesnya itu seperti apa, aturan mainnya seperti apa, serta wawancara itu modelnya seperti apa. Di video ini kita akan bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, dan jika sudah mari kita mulai ke pembahasan, yakni dari pengumuman dulu ya. Dari pengumuman nomor B54 SKP 0100 tahun 2024 tentang seleksi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB tahun anggaran 2024. Nah, di sini untuk formasinya sedikit teman-teman ya. Hanya untuk penempatan deputi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, ada di deputi bidang kelembagaan dan tata laksana, deputi bidang kelembagaan dan tata laksana, deputi bidang sumber daya manusia aparatur, kemudian deputi bidang pelayanan publik, sekretariat kementerian, dan inspektorat kementerian. Meskipun jumlahnya sedikit, tapi untuk salarinya saya lihat basic salarinya oke banget ya, sangat besar sekali ya, tunjangan gaji segala macamnya dilihat dari laporannya. Oke, jadi teman-teman silahkan dimaksimalkan ya, kesempatan tidak datang dua kali. Dan ini adalah informasi terkait SKB non-CAT. Jadi untuk SKB non-CAT itu ada tes psikotes, praktek kerja, dan wawancara. Untuk SKB CAT-nya itu diambil bobot 50% ya. Kemudian nilai ambang batasnya tidak ada teman-teman ya. Kemudian keterangannya tidak menggugurkan. Untuk tes CAT SKB itu tidak menggugurkan, tapi di psikotes biarpun bobotnya 20% itu menggugurkan teman-teman, seperti itu. Jadi minimal direkomendasikan adalah dipertimbangkan di mana kriteria. Rekomendasi sebagai berikut: disarankan, masih dapat disarankan, dipertimbangkan, dan tidak disarankan. Ini menggugurkan teman-teman. Jadi jangan dianggap sepele, karena jika teman-teman tidak tahu gimana tentang psikotes ya, jika teman-teman belum pernah mengikuti tes psikotes, ya teman-teman akan kesulitan, benar-benar kesulitan. Itu kemungkinan lulusnya itu ya 40% teman-teman jika teman-teman tidak bisa mengikuti atau belum pernah mengikuti tes psikotes. Kemudian tes praktek kerja itu 20% tidak menggugurkan, dan wawancara 10% tidak menggugurkan. Jadi teman-teman fokusnya di psikotes, karena jika tes psikotesnya gagal, itu teman-teman gagal juga semua, baik praktek kerja, wawancara, kemudian CAT SKB, dan juga tes SKD-nya itu tidak ada gunanya karena tes psikotesnya gagal. Oke, maka dari itu teman-teman pelajari terkait tes psikotes karena urgensinya sangat penting sekali. Kemudian teman-teman terkait praktek kerja, ini adalah tes praktek kerjanya untuk analis hukum. Di sini tesnya yakni membuat analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan peraturan perundang-undangan, melaksanakan analisis dan evaluasi dokumen perjanjian, pelaksanaan perjanjian, menyusun kerangka jawaban somasi atau materi tanggapan atas pengaduan, kemudian melakukan advokasi hukum, kemudian membuat analisis dampak peraturan perundang-undangan. Nah, ini untuk analis kebijakan, yakni merumuskan isu-isu kebijakan dalam rumusan masalah kebijakan. Jadi membuat ringkasan kebijakan atau policy brief. Untuk selanjutnya ada analisis sumber daya manusia aparatur. Kemudian ini jobnya atau praktek kerjanya melakukan analisis manajemen kepegawaian ASN, melakukan analisis administrasi pemerintahan, kemudian melakukan analisis peraturan perundang-undangan, melakukan analisis digitalisasi bidang sumber daya manusia aparatur. Untuk perencana, sini ada juga ya teman-teman, yakni menyusun kerangka acuan kerja ya atau term of reference. Kemudian ada perancang peraturan perundang-undangan, penata komputer. Ini ya untuk tes prakteknya, silahkan pelajari dari sekarang. Selanjutnya teman-teman untuk pelaksanaan SKB non-CAT itu pengumumannya di tanggal 17 sampai dengan 19 November 2024, serta pelaksanaan SKB non-CAT
tanggal 20 sampai tanggal 17. Untuk pengumuman lokasi tesnya sendiri itu nanti diumumkan. Itu bisa offline ataupun online ya teman-teman. Dan di sini untuk standar psikotes yang digunakan itu lengkap teman-teman. Jadi full test ya, full test psikotes jika teman-teman pernah mengikuti seleksi TNI atau teman-teman pernah ikut seleksi IPDN, itu tesnya lengkap. Akpol itu tesnya sangat lengkap teman-teman, jadi hampir semua digunakan kecuali tes grafis ya. Sepertinya kalau misalkan dilihat dari pengumuman tender untuk PAN RB ini, karena ditunjuk teman-teman, kalau lihat yang spesifikasi yang sebelum-sebelumnya itu full test tanpa tes grafis. Tes grafis itu tes gambar orang, gambar pohon, atau DAP, DAW, DAP, draw a person, draw a tree, kemudian tes warteg itu kemungkinan besar tidak ada. Kemudian untuk soal tes psikotes, maaf ini saya belum rubah ya, ini untuk Permen PAN RB, silahkan cek linknya di deskripsi ya. Karena itu full test teman-teman, ada beberapa kemungkinan ya, intelijensinya ada beberapa, saya sudah uploadkan semuanya teman-teman pelajari, dari semua yang saya keluarkan pasti keluar, karena yang saya buat itu adalah standar yang dipakai oleh ya instansi-instansi. Jadi teman-teman silahkan cek linknya di deskripsi, tapi itu hanya untuk langganan ya, untuk pelanggan channel ini atau yang berlangganan channel ini. Dan jika teman-teman belum berlangganan dan ingin berlangganan, bisa bisa ikut gabung ya, klik dashboard ya, masuk ke dashboard Persona Channel Test, klik gabung, langsung pilih premium, karena semua soal-soalnya itu simulasinya itu ada di premium. Oke, kemudian ada tes wawancara teman-teman. Untuk menjawab tes wawancara, ini metode ya, metode umum untuk proses seleksi. Untuk metodenya sendiri ada pause dan start. Kalau misalkan metode pause itu untuk menjawab perkenalan diri, biasanya ditanyakan coba jelaskan diri Anda. Nah ini metodenya. Yang pertama jelaskan tentang profil teman-teman, kemudian selanjutnya profil itu baik nama, tempat tanggal lahir, kemudian tinggal sekarang, keluarga, pekerjaan ibu atau bapak, sudah beristri atau belum, punya anak berapa, sekolah di mana, ini bisa di profile. Selanjutnya teman-teman jelaskan tentang akademik teman-teman dari mulai misalkan SD sampai teman-teman pendidikan terakhir. Kemudian selanjutnya setelah lulus akademik teman-teman ngapain aja, misalkan bekerja atau ikut freelance atau apapun itu, intern. Teman-teman jelaskan jobnya seperti apa, kemudian dalam pekerjaan tersebut apa sih yang skill penunjang teman-teman dalam pekerjaan ini atau dalam intern ini. Nah teman-teman jelaskan skill teman-teman untuk mendukung pekerjaan ini. Ini adalah metode pause. Jika teman-teman ditanya coba jelaskan tentang diri Anda, pasti ini dijelaskan baik interview user ataupun interview psikolog, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini metodenya, jadi biar terstruktur, intinya biar terstruktur, tidak kemana-mana. Karena untuk formnya sendiri ini mengacu pada ini. Selanjutnya teman-teman ada metode STAR. Metode STAR ini ketika teman-teman mendapat pertanyaan yang teknis, contohnya prestasi apa yang pernah Anda lakukan di pekerjaan sebelumnya atau di organisasi sebelumnya. Nah, jelaskannya dengan metode STAR, di mana teman-teman menjelaskan situasi, pekerjaannya apa atau tesnya apa, actionnya apa yang teman-teman lakukan, dan result dari action ini apa. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, di sini kita contoh. Di sini untuk penjelasan situation sendiri itu mendeskripsikan situasi pekerjaan yang telah Anda capai di tempat sebelumnya. Nah, yang tadi pekerjaan apa sih, prestasi yang pernah Anda lakukan di pekerjaan sebelumnya atau di organisasi sebelumnya jika teman-teman masih belum memiliki pengalaman kerja gitu ya. Nah, di sini contoh jika teman-teman pernah bekerja, saya simulasikan atau ilustrasikan di sini sebagai sales. Nah, di sini perusahaan, kasusnya ya, situasinya, perusahaan mengalami penurunan penjualan yang mengakibatkan hilangnya 20 revenue. Di sini teman-teman speak-nya seperti ini ya, atau pada saat interviewnya berbicara seperti ini. Ini ilustrasi saja ya teman-teman, menjelaskan situasi. Di perusahaan sebelumnya, saya bekerja sebagai seorang sales manager. Saya bertanggung jawab untuk memastikan agar target revenue perusahaan bisa tercapai. Salah satunya dengan memastikan klien-klien yang selama
ini sudah bekerja sama dengan kami tetap melanjutkan kontraknya. Sayangnya pada tahun sebelumnya target kami tidak tercapai sekitar 20%. Dari klien kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kontraknya. Ini case-nya ya, tidak tercapainya case-nya ya atau situasinya tidak tercapainya target 20% atau hilangnya penghasilan atau 20%. Ini case-nya ya, revenue. Nah, kemudian teksnya. Nah, ini definisi dari teksnya sendiri. Tujuan yang ingin dicapai untuk mengubah situasi yang dihadapi pada pekerjaan sebelumnya. Contohnya, di sini karena 20% revenue tidak tercapai, maka CEO meminta untuk mengembalikan revenue ke posisi semula. Ini teksnya ya atau tugasnya, mengembalikan revenue. Nah, di sini speak-nya seperti apa? Nah, kemudian saya diminta oleh CEO untuk menghasilkan ide-ide baru yang bisa mengembalikan kondisi perusahaan seperti yang sebelumnya, yaitu mencari alternatif dari 20 revenue yang hilang. Kemudian, nah action ya, di sini actionnya mendeskripsikan langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah situasi yang dihadapi pada pekerjaan sebelumnya, yakni case-nya 20% tadi yang hilang ya. Contohnya, actionnya kita berusaha meyakinkan klien. Yang kedua, mengkategorikan alasan klien yang tidak memutuskan kontrak, kemudian melakukan persuasi kepada klien agar meneruskan kontraknya. Ini actionnya. Nah, untuk speak-nya seperti ini teman-teman. Dengan tanggung jawab yang diberikan tersebut, hal pertama yang saya lakukan yaitu saat melihat kembali klien-klien yang memutuskan tidak melanjutkan kontraknya, saya mencoba temui satu persatu dan menelpon jika mereka tidak bisa ditemui. Kemudian saya menanyakan kepada mereka alasan tidak melanjutkan kontraknya dengan perusahaan kami. Dari alasan-alasan tersebut, saya coba nih mengkategorisasikan dan kemudian mengelompokkan klien-klien yang masih mungkin nih untuk diyakinkan kembali dan yang sudah tidak bisa diyakinkan. Kemudian selanjutnya saya menemukan jika terdapat kesalahan pemahaman mengenai produk atau kesalahan pemahaman mengenai produk atau komunikasi dengan tim yang sebelumnya, saya mencoba untuk klarifikasi dan memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi ke depannya. Selain itu, saya juga mengembangkan ide atau konsep marketing yang baru nih. Ini ya, solusinya mengembangkan ide atau konsep ya yang baru untuk menarik klien yang sebelumnya bukan target klien perusahaan kami. Misalnya nih, sebelum perusahaan kami cenderung melayani perusahaan yang bergerak pada sektor jasa yang berskala besar saja, akan tetapi saya justru melihat terdapat potensi yang menarik perusahaan startup maupun small medium enterprise. Namun jika saya tetap menggunakan metode promosi yang sebelumnya ditunjukkan untuk perusahaan-perusahaan besar, hal tersebut tidak akan bisa meyakinkan perusahaan-perusahaan kecil yang saya maksudkan. Sehingga saya mencoba merancang harga paket yang baru dan meyakinkan CEO saya ya mengenai harga paket yang saya buat tersebut. Kemudian saya coba menghubungi kontak startup yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal dan mencoba melakukan meeting satu persatu. Nah, ini result dari action tadi. Nah, contohnya di sini bisa melebihi target yang ditetapkan yakni 20% revenue. Nah, dari apa yang telah saya lakukan dan tim saya lakukan, kami tidak hanya mencapai target. Di sini kami berarti Anda seorang leader ya. Kami tidak hanya mencapai target mengembalikan 20 revenue tersebut yang hilang ya, tetapi saya juga bisa menghasilkan 20% revenue baru untuk perusahaan. Selain itu, saya persuasi yang saya lakukan 30 dari 100% perusahaan yang tidak melanjutkan kontraknya memutuskan untuk melanjutkan kembali kontraknya bersama perusahaan kami dengan harga paket yang baru, yang saya juga bisa mendapatkan 20 klien baru pada akhirnya bisa berkontribusi signifikan terhadap revenue perusahaan. Ini adalah contoh ya dari metode STAR tadi terkait jika ada pertanyaan case-nya teknis. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga lolos untuk seleksi SKB non-CAT Permenpan RB dan semoga jadi ASN tahun ini. Amin. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.